Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk merapat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء ومن زوج تصيبنا قبل المشيب ومن ولد يكون علينا ربا ومن مال يكون علينا عذابا ومن خليل ماكر عينه ترانا وقلبه يرعانا إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. Jamaah Maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, Allah tambahkan umur kita. Semoga Allah jadikan kita hamba yang pandai mensyukurinya. Bab fadlu du'afatil muslimin wal fuqara'il khamilin. Bab mengenai keutamaan orang-orang yang lemah dari kaum muslimin. Miskin tapi dia orang Islam, punya keutamaan. Orang-orang fakir, orang-orang yang tidak dikenal. Mengajarkan kepada orang kaya agar tidak sombong. Bisa jadi yang miskin lebih utama. Mengajarkan kepada orang yang terkenal jangan sombong. Bisa jadi orang yang enggak dikenal di dunia, tapi dia terkenal di alam langit sana. Hadis 257. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darinya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abwab. Bisa jadi orang-orang yang acak-acakan rambutnya berdebu, ditolak dari pintu ke pintu. Masuk ke rumah orang diusir, masuk ke rumah orang diusir. Karena orang miskin diusir. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan.
La barrahu ay a'tahu ma aqsama bihi alaih wa ajaba da'watahu. La barrahu artinya Allah berikan apa yang ia sumpahkan, dikabulkan doanya. Kalau melihat mungkin penampilannya tidak meyakinkan, orang meremehkan, tapi kalau dia berdoa mustajab. Mungkin orang ini punya amalan-amalan yang tersembunyi. Dia punya amalan hebat yang orang tidak ketahui. Hanya dirinya dan Allah saja yang tahu amalnya. Sehingga Allah mencintainya. Dan apabila dia bersumpah, Allah kabulkan sumpahnya. Fiqhul hadis, pelajaran yang diambil dari hadis ini, fikihnya, annallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin ila al-qulubi wal a'mal. Allah tidak melihat kepada bentukmu, hartamu, penampilan enggak dilihat oleh Allah. Kemarin badan tinggi besar, tapi enggak ada nilainya walaupun selembar sayap nyamuk. Kecil kakinya Abdullah bin Mas'ud, kecil kakinya, betisnya, sehingga ditertawakan oleh para sahabat. Tetapi kata Nabi, kalau kakinya Abdullah bin Mas'ud ditimbang dengan gunung Uhud, lebih berat kakinya Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau biasa berdiri untuk tahajud. Bukan kaki gede, paling goes sepeda, itu main futsal, tahajud, ya kadang-kadang. Jadi yang penting itu fungsinya, bukan bentuknya. Tetapi yang dilihat oleh Allah hati. Allahumma aslih qulubana, ya Allah perbaikilah hati kami. Wal a'mal, dan amal, hatinya baik, amalnya juga baik. Berawal dari hati yang baik, amalnya jadi baik. Enggak bisa orang mengatakan saya hatinya baik cuman amalnya doang jelek. Enggak bisa. Karena yang mendorong kita beramal berawal dari mana? Hati. Hati itu rajanya. Yang kedua, al-muslimu ya'tani bi dhahirati qalbihi wa zakati amalihi wa ikhlasi niyyatihi aksar min iyanatihi bi malbasihi wa majlasihi. Seorang muslim, ia memperhatikan kesucian hatinya, kebersihan amalnya, dan keikhlasan niatnya lebih banyak daripada perhatiannya kepada pakaiannya dan majlasnya. Jadi yang penting itu kesucian hati dan amal, bukan penampilan. Kita ini zaman penampilan. Kadang penampilannya Masya Allah kayak malaikat. Enggak taunya malaikat maut. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang baik zahir dan batinnya. Rasulullah SAW zahirnya baik, sangat indah dipandang oleh para sahabat, hatinya juga sangat baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar di atas akhlak yang mulia. Maka membangun akhlak ini penting. Anak-anak pada ngaji, alhamdulillah. Tapi harus punya adab,
bagaimana di rumah Allah, di masjid tertib, tenang. Pakai baju gamis anak-anak, Masya Allah bagus. Tapi juga sama orang tua sopan, santun. Itu penting. Kalau cuma baju gamis, jilbab, pakai cadar, itu mah gampang. Punya duit beli, dipakai, selesai. Tapi hati itu, akhlak itu, yang tidak bisa secepat membalikkan telapak tangan, butuh pendidikan dari kecil. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi perhatian kepada hati dan amal lebih didahulukan, lebih banyak daripada sekedar penampilan zahir. Sekolahan misalnya, nggak usah sibuk mikirin gedung yang mewah, fasilitas yang harus pakai AC, harus pakai komputer, harus nggak. Yang paling penting adalah mutunya. Bagaimana mutu pendidikannya, itu yang terpenting. Jangan sibuk dengan kandangnya. Gitu. Kandangnya bagus dari emas, tapi yang di dalamnya burung emprit misalnya, maka tidak bernilai. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu hidayah dan ketakwaan, serta terhindar dari akhlak yang tercela, dan kami mohon kepadamu kaya hati. Pelajaran yang ketiga, at-tawadhu'u lillahi wa tadallulu lahu sababun fi ijabati du'a. Tawadhu kepada Allah, rendah hati dan merendahkan diri adalah sebab dikabulkannya doa. Orang-orang yang berpenampilan sederhana, biasa, kaya juga dia tetap nggak pakai baju emas, walaupun kaya raya. Hidup sederhana. Al-badadzatu minal iman. Hidup sederhana itu bagian daripada iman. Sementara ahlud dunya, bagaimana gamis yang harganya 3 juta. Padahal gamis berapa harganya? 300 ribu. Ada nggak yang 100? Hah? Ada. Ya. Ada yang 10 real itu di pinggir jalan di Mekah. Nggak usah mahal-mahal. Yang penting bagus gitu. Nggak usah mahal-mahal, yang penting apa? Bagus. Tidak juga menampakkan orang miskin. Enggak. Khudhu zinatakum inda kulli mas. Pakai baju yang bagus, tapi enggak harus bermewah-mewah. Walidzalika wallahu subhanahu yaburru qasamul atqiya'il akhfiya. Oleh karenanya Allah yang maha suci mengabulkan sumpahnya orang-orang yang bertakwa yang tidak dikenal. Kan kita melihat orang terkenal, sengaja bagaimana memperkenalkan diri, bagaimana memviralkan diri. Jangan. Kalau dengan sendirinya viral dalam kebaikan nggak apa-apa. Tapi jangan mengusahakan kita pengen jadi orang yang terkenal. Adapun kalau terkenal nggak masalah. Tidak ada manusia yang paling terkenal melebihi Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul manusia yang paling terkenal. Tetapi
Mereka tidak pamer, tidak sengaja. Dengan sendirinya Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Pelajaran yang lain, maqamatul ibadi bil a'mali la bil madhahiri wal amwal. Kedudukan seorang hamba ini di hadapan Allah adalah dengan amalnya, bukan dengan penampilan dan hartanya. Kita ini sudah, ya jangankan kita, dari zaman Nabi. Umumnya orang itu melihat orang karena hartanya. Orang menjadi wibawa karena banyak duitnya. Orang banyak duit, datang banyak bawaan. Karena banyak bawaan jadi wibawa. Antum pulang ketemu istri bawa bawaan, ada martabak, ada anggur, ada Assalamualaikum, langsung dibukain pintu. Antum pulang udah rambutnya acak-acakan, nggak nenteng apa-apa. Itu ketok-ketok pura-pura tidur aja. Kecuali istri yang salihah. Ya. Wa an Usamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Usamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qumtu ala babil jannah, kata Nabi, aku berdiri di pintu surga. Fa idza amatu man dakhalahal masakin, ternyata umumnya yang banyak masuk surga orang-orang miskin. Makanya yang rajin ngaji nih kebanyakannya orang kaya apa orang miskin? Orang yang duitnya miliaran nggak mau ngaji duduk begini. Ngajinya di hotel. Gitu. Yang duduk sebenarnya rata-rata ya mungkin duitnya ya ratusan juta lah. Gitu. Kalau yang miliaran jarang mau. Pantas Nabi mengatakan, aku berdiri di pintu surga, ternyata kebanyakan yang masuk surga ini orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi makhbusun, adapun orang-orang kaya tertahan. Orang kaya dulu masuk surga, diperiksa dulu hartanya. Dari mana kamu dapatkan? Halal, 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 halal. Sudah ketahuan hartanya halal, periksa lagi. Untuk apa dibelanjakan? Itu. Nikah lagi, nikah lagi. Insya Allah dapat pahala. Insya Allah. Tetapi kalau untuk bermewah dengan kendaraan, bermegah dengan rumah, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan melalaikan kamu. Orang miskin udah masuk surga, orang kaya mahbusun, ditahan. Berapa hari di tangannya? Setengah hari. Itu orang miskin udah masuk, orang kaya nunggu dulu setengah hari. Setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun. Atau kalau ayat fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, 50.000 tahun, berarti setengah harinya 25.000 tahun. Lama sekali nungguin. Semoga kita yang duluan masuk surga, walaupun di dunia kaya raya. Kalau duitnya dibelanjakan di jalan Allah, dibelanjakan. Sehingga ada orang yang mengajarkan, jadilah orang yang punya 2 nyawa. Apa 2 nyawa? Bukan berarti udah mati,
hidup lagi, bukan. 2 nyawa. Maksudnya kita mati, selesai nggak bisa beramal. Tapi kita sudah punya masjid di sepanjang jalan raya Bogor, misalnya pinggir jalan, kita bebaskan tanah 5.000 meter, kita bikin masjid, parkirannya luas, sehingga orang mampir sholat. Kita udah mati, pahala nambah apa tidak? Nambah. Itu maksudnya 2 nyawa. Kitanya sudah meninggal, pahala terus mengalir. Semoga Allah berkahi majelis kita ini. Ya. Kita udah meninggal, masjid ini masih terus yang antum bangun, maka terus dapat pahalanya mengalir terus. Orang kaya yang seperti itu yang kita inginkan. Adapun kaya cuman pamer dengan kemegahannya, enggak. Sibuk, wah, beli perabotan rumah ini. Ya kan baiti janati, rumahku adalah surgaku. Ya namanya surga ada yang dipandang dong. Masa surga cuman karpet sama jendela doang. Nah itu. Baiti jannati bukan menurut pemahaman kita. Rumahku surgaku menurut pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Aisyah, banyakkah perabotannya di rumah? Nggak ada. Udah, jangan kejauhan. Nah, itu. Orang miskin masuk surga, orang kayanya apa? Tertahan. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar. Di samping itu penghuni neraka telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Wa kumtu ala babin nar, aku pun berdiri di pintu neraka. Fa idza amatu man dakhalaha an-nisa. Ternyata kebanyakan yang masuk neraka siapa? Perempuan. Muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kebanyakan penghuni neraka wanita. Disebutkan dalam hadis yang lain mengenai khutbah Id, berdiri seorang wanita, ya Rasulullah, kenapa kami wanita yang banyak menjadi penghuni neraka? Maka Nabi jelaskan, tuksirnal la'nah wa takfurnal ashir. Kalian banyak melaknat, kalian banyak durhaka kepada suami. Yang bikin manusia masuk neraka, wanita masuk neraka adalah banyak melaknat, banyak nyumpahin suaminya. Anaknya nanya, bapak di mana, mak? Mati kali. Nggak datang. Ya Allah, ibu. Anak jengkel, suaminya nggak pulang. Jadi Bang Toyib. Harusnya tanya, di mana bapak, mak? Lagi nyari duit, gitu. Doain biar sehat. Ini malah doainnya jelek. Kalau mati beneran, nangis dia jadi janda. Ahlul jannati humul masakin wa ashabul a'mali salihah. Penghuni surga, mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang yang banyak beramal saleh. Walidzalika fal fuqara'u awwalu ma yadkhulul jannah. Oleh karenanya orang-orang fakir, mereka yang pertama masuk surga. Namanya orang miskin, sibuk ngapain lagi? Pagi bangun tidur, berangkat ke masjid, sholat subuh, habis itu dia zikir. Orang miskin, mau kantor nggak punya kantor, mau ke sawah nggak punya sawah, mau dagang apa ya udah. Dia memperbanyak hidupnya untuk ibadah. Sementara orang kaya,
Malam capek tidur, subuh kesiangan. Baru assalamualaikum warahmatullahi, sampai udah berdering, ya udah sibuk dengan dunia. Mau buka usaha lagi, mau buka usaha lagi, mau bisnis lagi. Udah tua, mau ngapain bisnis mulu. Kecuali memang ada peluang yang kita nggak harus menyibukkan ibadah. Ibadah jalan terus. Nggak masalah, bisnis juga. Namanya tua juga kan masih butuh makan. Masih butuh bayar listrik segala macam. Nggak apa-apa usaha. Yang tidak boleh lupa ibadah. Gara-gara sibuk apa? Dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu yang lebih baik bagimu daripada dunia. Jangan silau dengan dunia. Rusak agama seseorang gara-gara cinta dunia. Sampai rusak dakwah ini, di antara sebabnya itu. Bikin industri dakwah. Bagaimana dakwah itu mendatangkan dana besar. Semoga Allah melindungi kita. Yang kedua, la yanfa'u malun wala banun yaumal qiyamati illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat harta, tidak berguna anak-anak di hari kiamat. Jangankan di hari kiamat, di dunia aja seringkali harta itu nggak ada gunanya. Antum punya rumah 3, punya rumah 4, yang ditempatin 1. Itu rumah yang lain ngejogrok aja, dikontrakin enggak, dijual enggak. Akhirnya jadi tempat kuntil anak. Naudzubillah. Di dunia aja nggak berguna. Jual. Gunakan untuk sedekah, untuk ibadah. Di dunia, apalagi nanti di akhirat. Anak-anak juga begitu. Orang bangga punya anak. 25. Itu karena istrinya 4. Itu. Satunya 8. 8 kali 4 berapa? Alhamdulillah. Tapi apakah semua anaknya berguna bagi dia? Ada yang berguna kalau dia anak saleh, mendoakan orang tuanya. Tapi kalau enggak diajarin agama, alasannya anak saya bukan suruh jadi ustadz, enggak usah belajar agama. Anak saya biar jadi orang kaya. Betul, jadi orang kaya. Begitu bapaknya udah lanjut usia, dititipin di pantai jompo. Anaknya orang kaya sibuk bisnis, itu maaf ya Pak, saya nggak bisa nemenin terus. Sini aja nih, enak insya Allah. Nanti dibayar tiap bulan. Sedih apa enggak bapaknya? Ditegur sama temennya, kenapa lu tega banget bapak lu taruh di pantai jompo? Lah, dibuat pantai jompo buat apa? Kan buat nitipin orang. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, masih hidup saja. Kadang anak enggak ada gunanya, jadi beban doang buat bapak ibunya. Banyak orang tua terbebani karena kelakuan anaknya. Duit sampai bapaknya ngutang-ngutang untuk memenuhi keinginan anaknya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari dosa-dosa. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika
min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang ketiga, an-nisa'ul lati ya'sina rabbahunna wa yunkirna al-jamil wa yakfurna al-ashir yadkhulna an-nar. Para wanita yang durhaka kepada Rabbnya, mengingkari kebaikan suaminya, maka mereka masuk neraka. Bukan gara-gara wanita masuk neraka, bukan. Masuk neraka karena dia durhaka kepada Rabbnya, mengingkari kebaikan suaminya, maka dia masuk neraka. Jadilah wanita yang qanaah, suami ngasih sedikit, alhamdulillah, senyum, enak kita ngelihatnya. Suami ngasih cuma 50.000 sehari misalnya, jazakallahu khairan. Suaminya juga rendah hati, maaf, baru bisa ngasih 50. Enggak apa-apa mas, ini juga udah banyak. Enak nggak punya istri begitu? Sinetron doang saya. Udah ngeliwat nasi anget, kasih air garam sama cocol timun, enak apa enggak? Enak. Sambal pedes udah. Kalau menerima semuanya, enak aja hidup. Suami ngasih yang banyak, alhamdulillah, bukan senyum lagi, ngakak dia. Jangan durhaka, jangan mengingkari kebaikan suaminya. Aku nggak tahan kalau hidup begini terus. Ini perempuan begitu. Hari gini duit begini mau beli apa? Kalem aja, diem aja udah. 50.000 beli super mie misalnya, kasih kuah yang banyak, cabein, oh udah, anak 5 makan semua. Dan jangan suka nanya sama suami mau dimasakin apa, gak usah, masak aja yang ada. Lapar juga dimakan. Pelajaran yang lain, al-malu mas'uliyatun kabiratun indallahi yambaghi 'alal malikihi ayyadhahu fi amrillahi liyakunu hisabuhu yaumal qiyamati yasira. Harta adalah tanggung jawab besar di sisi Allah. Ya Allah. Kita capek-capek nyari harta, ternyata tanggung jawabnya besar punya harta. Hendaknya pemiliknya meletakkannya sesuai dengan perintah Allah. Hendaknya pemiliknya meletakkannya, yakni menginfakkannya sesuai dengan perintah Allah. Gunakan hartamu untuk berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Sebab kalau mau disayang-sayang, duit dikumpulin, dirapi-rapihin, diiketin pakai karet begitu. Simpen-simpen. Buat apa nanti ditanya di hadapan Allah? Orang yang cerdas punya duit banyak, sudah numpuk duitnya, diajak ngomong duitnya. Duitnya diajak ngomong. Wahai duit, bukan kamu tujuan saya. Tujuan saya surga. Maka duitnya disedekahkan di jalan Allah. Itu orang yang cerdas. Orang yang bodoh tujuannya duit. Duitnya dikumpulin, dikarungin. Udah setruk, gak bisa rubah. Duitnya jadikan bantal. Sampai istrinya mau ngambil aja marah.
buat tidur, buat bantal. Sampai meninggal, baru istrinya bisa ngambil duitnya. Itu saking cintanya kepada harta. Jangan. Dunia ini hanyalah jembatan penyeberangan. Untuk apa? Liyakunu hisabuhu yaumal qiyamati yasira, agar hisabnya nanti di hari kiamat ringan. Jadi sedekahkan biar kamu hisabnya ringan, apalagi umur-umur udah dekat-dekat. Itu. Umat Nabi Muhammad itu 60 sampai 70 tahun. Sehat orang pagi-pagi ketawa-ketawa, tahu-tahu siang meninggal. Dibilang angin duduk. Jadi kematian itu cepat, nggak nunggu sakit zaman sekarang. Pusing doang, keringat dingin dikerokin, meninggal juga. Banyak cerita orang pada meninggal tanpa sebab yang jelas. Tahu-tahu katanya serangan jantung. Gak ada riwayat dia sakit jantung. Tahu-tahu serangan jantung. Mungkin ada tapi gak pernah periksa. Maka persiapkan itu semua dengan amal saleh. Sekarang belum terasa. Nanti kalau nafas sudah di tenggorokan baru terasa dia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, tunggu barang sejenak. Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Aku mau sedekah, aku menjadi orang saleh. Tapi itu kalau sudah sakaratul maut. Kalau lagi sehat, enggak mikir itu. Ini nasihat buat saya dan kita semuanya. Semoga kita bisa mengamalkannya. Tahu dari dulu juga udah tahu, tapi mana yang mengamalkan? Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathah. Tidak ada bayi yang berbicara di dalam buayan kecuali 3 orang. Isa bin Maryam. Yang pertama Isa bin Maryam. Masih dalam buayan dia bisa berbicara. Sebagaimana yang diceritakan dalam surat Maryam ayat 30. Kata Nabi Isa, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa, sungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Perkataan pertama yang Nabi Isa ucapkan adalah inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ini merupakan bantahan yang telak kepada orang Nasrani. Orang Nasrani bilang Nabi Isa Tuhan. Padahal Nabi Isa sendiri mengatakan inni Abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dia telah memberiku Alkitab yaitu Injil dan dia telah menjadikanku seorang nabi. Jika kita cermati dalam ayat tersebut, Allah menggunakan fi'il madhi. Kata kerja bentuk lampau yaitu telah memberiku. Padahal saat mengucapkan itu Nabi Isa masih kecil. Belum diangkat menjadi nabi dan belum menerima Injil. Tapi dikatakan Allah telah menjadikanku nabi.
Terdapat dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama maksudnya bahwa diangkatnya Isa alaihissalam sebagai nabi, kemudian diberikan Alkitab yaitu Injil, sudah tercatat oleh Allah di Lauh Mahfuz. Telah dijadikan nabi semenjak di Lauh Mahfuz. Menurut pendapat kedua, bahwa menggunakan fi'il madhi kata kerja bentuk lampau untuk mengungkapkan sesuatu yang akan datang, merupakan uslub metode dalam bahasa Arab yang berfungsi mengungkapkan sesuatu yang pasti terjadi di masa yang akan datang. Contohnya firman Allah, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan dia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan seterusnya, itulah yang dikatakan oleh siapa? Nabi Isa. Adzan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Tiga orang yang berbicara dalam buayan. Yang pertama Nabi Isa. Wa sahibu Juraij. Yang kedua sahabatnya Juraij. Kisah Nabi Isa tadi disebutkan dalam surat Maryam. Adapun Juraij maka Nabi sebutkan. Wa kana Juraijun rajulan abida. Juraij adalah seorang hamba yang rajin ibadah, ahli ibadah. Fatakhadha sawma'atan fakana fiha. Dia membangun tempat ibadah. Kalau orang Islam bangun musola dan dia ada di dalamnya. Fa'atadhu ummuhu wa huwa yusalli. Ibunya datang, dia lagi salat. Faqalat, ibunya berkata, ya Juraij, wahai Juraij. Faqal, Juraij berkata, ya Rabbi ummi wa salati. Ya Allah, aku penuhi panggilan ibuku atau aku teruskan salat. Fa'aqbala ala salati, maka Juraij meneruskan salatnya. Fansarafat, ibunya pun pergi. Itulah ahli ibadah tapi kurang ilmu. Lagi salat sunnah, dipanggil ibunya, dia terusin salatnya. Padahal memenuhi panggilan ibu hukumnya wajib. Salat sunnah hukumnya sunnah. Harusnya batalin salat sunnahnya, penuhi panggilan ibu. Sama seperti anak-anak muda itu. Bulan Ramadan, i'tikaf hukumnya apa? Sunnah. Bantuin ibu di pasar, hukumnya apa? Wajib. Maka membantu ibu di pasar itu lebih besar pahalanya daripada i'tikaf di masjid. Itulah pentingnya ilmu. Apalagi cuman mau jalan-jalan sama teman, mau touring, turu miring. Mau ngapain? Ibumu minta bantuan, udah janji sama teman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia lebih sayang dengan teman-temannya, lebih perhatian sama teman-temannya daripada orang tuanya. Ini keliru. Lihat Juraij ini salat sunnah saja. Keliru. Fa'aqbala ala salati.
Dia teruskan salat. Falamma kana minal ghadi atathu wa huwa yusalli. Keesokan harinya ibunya datang, Juraid lagi salat juga. Faqalat ya Juraid, kata ibunya, wahai Juraid. Faqala ay rabbi ummi wa salati. Juraid dalam salatnya ragu, ya Allah, ibuku atau dan salatku. Fa aqbala ala salati. Juraid milih teruskan salat. Faqalat, ibunya pun mendoakannya. Jengkel ibunya, didoain itu Juraid. Apa doanya? Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan Juraid sebelum dia melihat wajah pelacur. Orang ibadah melulu. Ya Allah, jangan matikan dia sebelum digoda oleh pelacur. Fadzakara Banu Israil Juraijan wa ibadatih. Maka Bani Israil menceritakan Juraid dan ibadahnya. Terkenal, viral. Juraid itu ahli ibadah, memang hebat dia. Sampai-sampai lagi sholat dipanggil ibunya aja nggak noleh. Wa kanat imra'atun baghiyun yutamatsalu bihusniha. Di sana ada wanita pelacur yang terkenal dia dengan kecantikannya, pelacur yang cantik sekali. Faqalat, pelacur ini berkata, in syi'tum la'aftinannah. Kalau kalian mau, saya coba goda Juraid. La ilaha illallah. Makanya jadi orang soleh waspada. Nanti datang perempuan menggodanya. Tad haram. Diskon tad, itu loh. Semoga kita dilindungi dari godaan wanita yang pelacur. Fata'arradat lahu, lalu pelacur itu pun menampakkan diri di hadapan Juraid. Walam yaltafit ilaiha, Juraid enggak noleh. Jangankan mau memenuhi ajakan pelacur, noleh aja enggak. Ahli ibadah yang ikhlas ibadahnya, enggak mudah digoda. Semoga Allah mengikhlaskan kita. Penuntut ilmu yang benar-benar ikhlas ngajinya, insya Allah dia bisa selamat dari godaan. Dan itu godaan tidak makin ringan, semakin hari semakin berat. Fa'atat ra'iyan kanat ya'wi ila sauma'atihi. Pelacur itu pun mendatangi penggembala yang biasa berlindung di tempat sholatnya Juraid. Jadi tukang ngangon kambing untuk penggembala kambing. Dia biasa kalau malam tidurnya di tempat sholatnya Juraid, saumaahnya. Fa'amkanatuhu min nafsiha fawaqa 'alaiha. Penggembala kambing digoda pelacur, jatuh. Yani berzina. Na'udzubillah. Fahamalat, pelacur ini pun hamil. Falamma waladat qalat, ketika bayi terlahir, pelacur itu pun berkata, huwa min Juraij. Ini anaknya Juraij. Difitnah. Ini anaknya Juraij. Ya Allah. Padahal Juraid nggak ngapa-ngapain. Orang makan nangkanya, Juraid dapat. Semoga Allah melindungi kita. Isu tersebar. Mungkin di grup-grup WhatsApp gitu. Kalau zaman sekarang. Tahu nggak Ustadz ini taunya begini, tahu, diviralkan. Allahul musta'an, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Fa'atauhu fastanzaluhu wa hadamu sauma'atahu. Bani Israel dengar isu Juraid menghamili pelacur, datang rame-rame. Diturunkan dari saumaahnya, dari tempat ibadahnya.
tempat ibadahnya dirobohkan. Begitulah masyarakat, nggak cross check dulu, nggak tabayun dulu. Kalau isu sudah menyebar, orang percaya aja. Isu kalau udah disebarkan, didatengin, diturunkan, kemudian dirobohkan. Waja'alu yadribuna, mulai mereka mukuli Junaid, dipukuli Junaid. Padahal belum ada bukti. Masalahnya belum ada tes DNA waktu itu. Belum ada bukti, main dipukulin saja itu Junaid. Faqal, Junaid bertanya, "Ma sya'nukum? Kenapa kalian?" Qalu zanaita bidzil baghi fa waladat minka. Zanaita bidzil baghi fa waladat minka. Kamu telah berzina dengan pelacur ini dan ini pelacurnya. Lahir anak ini darimu. Padahal omongan pelacur dipercaya. Omongan pelacur dipercaya. La ilaha illallah. Qal, Junaid bertanya, aina sobi, mana bayinya? Mana bayinya? Faja'u bihi. Mereka pun mendatangkan, nih bayinya dibawa. Ini dia. Ngaku enggak? Lihat tuh wajahnya mirip enggak zaman sekarang. Faqal, maka Junaid berkata, da'uni hatta usalli. Da'uni hatta usalli. Biarin aku salat dulu. Begitu ahli ibadah. Banyak problem, banyak masalah, bukan ngadu ke HAM misalnya, atau ngadu ke mana, cari pembelaan, apa namanya, lawyer apa-apa. Enggak, dia enggak mau cari pembelaan kepada siapapun. Panggil pengacara, bayar pengacara, enggak. Da'uni hatta usalli. Biarin aku salat dulu. Kepada siapa mengadu? Kepada Allah. Fasalla, Junaid pun salat. Ya salat, dia berdoa kepada Allah, minta solusi. Falamman sarafa atas sabiya. Begitu selesai salat, Junaid mendatangi bayi itu. Bayi baru lahir. Fata'ana fi batnihi wa qal. Maka diusap perutnya atau ditekan perutnya. Junaid bertanya, "Ya ghulam, man abuk?" Hai bayi, siapa bapakmu? Qal, bayi itu baru lahir ngomong. Itu dia. Tadi yang masih bayi bisa ngomong siapa? Nabi Isa. Yang kedua siapa? Sahabatnya Junaid ini. Pegang perutnya ditanya, "Man abuk? Siapa bapakmu wahai bayi?" Qal fulanun ra'i. Bapakku si fulan, pengembala kambing. Oh, kaget itu orang lihat, bayi bisa ngomong. Fa'aqbalu ala Junaid yuqabbilunahu wa yatamassahunahu bihi. Lalu mereka pun langsung mendekati Junaid. Junaid dicium, Junaid diusap-usap. Wah, memang wali kamu. Hebat kali ini Junaid ini. Bayi aja bisa ngomong. Langsung diusap-usap. Waqalu. Lalu mereka, Bani Israel berkata kepada Junaid, nabni laka sauma'ataka min zahab. Nanti saya bangun lagi itu tempat ibadahmu dengan emas. Gitu. Nanti kamu memang wali ini. Nanti dibangun tempat ibadahmu dengan emas. Ini menunjukkan membangun tempat ibadah dengan emas itu kebiasaan Bani Israel. Dan itu ada di Depok, bangun masjid kubahnya. Gak boleh seperti itu, bermewah-mewahan. Untung Tariqul Huda gak pakai emas. Karena memang gak punya duit. Semoga Allah memberkahi masjid kita ini ya. Terus berdoa, terus berdoa. Dakwah ini semoga terus dijaga.
Ketika dibilang nanti saya bangun tempat ibadahmu dengan emas, kata Junaid, la u'iduha min tinin kama kanat. Jangan, balikin lagi dengan tanah sebagaimana semula. Tempat ibadahnya suruh balikin lagi dengan tanah. Kemarin pakai tanah, sekarang bangun lagi pakai tanah. Tanah. Bukan beton, bukan apa. Sederhana. Fafa'alu, maka mereka pun melakukannya. Itulah bayi kedua yang bisa bicara ketika masih bayi. Terakhir yang ketiga, bayi yang bisa bicara yang ketiga, wa baina sabiyyun yarda'u min ummihi. Ketika ada seorang bayi yang sedang menyusu kepada ibunya. Seorang ibu gendong bayi lagi nyusuin, famarra rajulun raqibun ala dabatihi ala dabatin farihatin wa syaratin hasanah. Tiba-tiba lewat lelaki berkendara dengan kendaraan yang megah, pakaian yang indah. Ibu-ibu lagi nyusuin lewat. Mungkin kendaraannya zaman dulu kuda atau onta atau kalau jabrohah gajah. Wih, gagah sekali nih orang naik kuda, pakaiannya mentereng itu. Faqalat ummuhu, ibu yang lagi menyusui ini berkata, berdoa, Allahumma ja'al ibni mithla hadza. Ya Allah, semoga anakku ini bisa jadi seperti dia. Orang kaya, gagah. Itulah doa ibu kepada anaknya. Fataraka thadiya wa aqbala fanadhara ilaihi faqal. Bayi itu melepaskan dari menyusu, jadi dilepaskan putingnya, lalu dia menghadap kepada orang kaya yang lewat tadi. Lagi nyusu, dia lepas ngeliatin orang kaya yang lewat tadi. Faqal, bayi itu berdoa, Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti dia. Didoakan jadi orang kaya, bayi ini mengatakan enggak. Ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti dia. Thumma aqbala ala sadihi faja'ala yartaji'. Kemudian dia balik lagi dan dia nyusu lagi. Faka'ani anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'ahu bi usbu'ihi sababati fi. Kata Abu Hurairah, seakan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan bagaimana bayi itu menyusu di payudara ibunya dengan telunjuknya dimasukkan ke mulut. Bayi itu langsung katanya menyusu lagi. Nabi menghikayatkan. Ini menunjukkan boleh atau disukai kita mengajar dengan memperagakan. Faja'ala yamussuha, dan Nabi menghisap jarinya. Nabi cerita bayi itu setelah mengatakan ya Allah jangan kau jadikan aku seperti dia, balik lagi dan dia menyusu lagi. Wa marru bijariyatin wa hum yadribunaha. Kemudian lewat budak wanita dan mereka memukulinya. Jadi ada budak wanita diarak keliling sambil dipukuli. Wa yaqulun, lalu mereka menuduh budak wanita ini, zanaiti sarakti, kamu telah berzina, kamu telah mencuri, sambil disabetin. Wahia taqul, tetapi budak wanita yang dipukul itu mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Melihat budak wanita yang dipukuli itu, ibunya pun berdoa, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti dia. Dituduh berzina, dituduh mencuri, dipukuli, diarak keliling. Fataraka ar-radha'a wa nadhara ilaiha. Maka bayi yang menyusui tadi meninggalkan menyusu lalu melihat kepada budak wanita itu dan dia berdoa, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku seperti dia.
Fahunalika taraja al hadis. Kemudian diulang hadisnya. Faqalat, ibunya berkata, marra rajulun hasanul hay'ah faqultu. Lewat orang yang bagus penampilannya lalu aku berdoa, Allahumma ja'al ibni mithlahu. Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia. Faqulta, kamu malah berdoa, Allahumma la taj'alni mithlah. Jangan kau jadikan aku seperti dia. Wa marru bihadhil ama, dan lewat orang ini, budak wanita ini, wa hum yadribunaha wa yaqulun, mereka memukulinya sambil mengatakan zanaiti sarakti, kamu telah berzina, kamu telah mencuri. Faqultu Allahumma la taj'al ibni mithlaha, lalu aku berdoa, ya Allah jangan kau jadikan anakku seperti dia. Faqulta, kamu malah berkata Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikanlah aku seperti dia. Bagaimana kamu ini didoain baik malah ibunya marahin bayinya. Qal, bayinya ngomong lagi. Bayi yang baru disusui ngomong lagi. Inna dzalika ar-rajula kana jabbaran. Sesungguhnya laki-laki itu laki-laki yang bengis, laki-laki yang kejam. Gagah dia, penampilannya bagus, tapi jabbaran. Laki-laki yang bengis, laki-laki yang kejam. Maka aku berdoa, jangan kau jadikan aku jadi seperti dia. Wa inna hadhihi, adapun wanita ini, ini budak wanita, yaquluna laha zanaiti, mereka menuduh engkau telah berzina, walam tazni. Padahal wanita ini enggak berzina. Wasarakti, dan engkau telah mencuri, walam tasrik, padahal wanita ini tidak mencuri. Faqultu Allahumma ja'alni mithlaha, maka aku berdoa, ya Allah ya Allah jadikanlah aku seperti dia, maksudnya tidak berzina, tidak mencuri. Dibawakan hadis ini di bab keutamaan orang-orang lemah dari kaum muslimin. Karena wanita ini lemah, budak ini lemah, tapi punya keutamaan yang hebat. Dia tidak berzina, dia tidak mencuri. Bandingkan dengan yang gagah tadi, hebat, tetapi dia orang yang jabbar, orang bengis, orang kejam, orang sombong. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat dengan dimasukkan surga Firdaus tanpa hisab. Sebelum ditutup, beberapa waktu lalu mungkin saya menyampaikan tentang kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya ketika Allah Ta'ala bertanya kepada neraka, halim tala'ti, apakah kamu sudah penuh? Qala fahal mim mazid. Lalu neraka mengatakan, apakah masih ada tambahan? Kemudian Allah menginjak neraka dengan kakinya. Itu. Dan di situ saya katakan dengan kaki kirinya. Tidak ada kalimat kaki kiri dalam hadis. Tapi Allah menginjak neraka dengan apa? Kakinya. Yang menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat apa? Kaki. Ya, itu. Ini saya sampaikan biar antum tidak salah paham, dan jazakumullahu khairan yang mengingatkan saya mengenai itu. Dan mungkin banyak kesalahan-kesalahan, maka kalau ada yang antum tahu ini keliru, segera dihapus saja. Itu. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita terus berada di atas Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.